Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Sylvia dengan NIM 202010030110. Saya dari Fakultas Desain dan Industri Kreatif, jurusan Desain Interior, Universitas Esa-Unggul. Kali ini saya ingin mewawancarai mengenai implementasi bela negara. Topik yang saya ambil yaitu meningkatkan daya tarik produk lokal, terutama produk halal. Yang kita ketahui, produk lokal buatan Indonesia sudah diakui kualitasnya dari setiap produk yang dihasilkan dan produk halal yang sudah terjamin kehalalannya. Kali ini saya ditemani oleh Eksekutif Direktur sebuah perusahaan HNI yang bernama Umi Sri. Mohon perkenalan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Martini. Saya salah seorang eksekutif director di HNI. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya, HNI itu apa? HNI itu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produk halal yang milik Indonesia asli. Pengusaha muslim ya, kita katakan muslim sini karena memang benar-benar pure ini penggagasnya orang muslim dan orang benar-benar orang Indonesia asli gitu. Jadi HNI itu bergerak di bidang awalnya itu hanya produk kesehatan awalnya, jadi kebutuhan orang-orang yang sakit atau semacam seperti itu, tapi sekarang sudah berambah kepada kebutuhan sehari-hari. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, sampai style juga ada, jilbab, mukena segala macam, Al-Quran kita sudah ada. Jadi secara garis besar yang ingin saya jelaskan adalah HNI itu perusahaan muslim dari pengusaha Indonesia asli. Dan untuk produknya nih, produk HPAI sendiri, yang paling best seller itu apa Umi? Ya, HNI itu kan seperti saya bilang tadi, dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya. Bangun tidur kan berarti pasti urusannya kamar mandi. Nah, di kamar mandi ada sabun, ada body wash, ada shampoo, ada pasta gigi, kemudian suplemen untuk pagi itu sarapan, suplemen, kemudian ada susunya, ada kopinya, sampai mau tidur lagi minyak zaitun buat maskernya, suplemennya, bahkan suplemen itu buat kesehatan dan buat masker juga. Nah, kalau pertanyaannya apa sih produk yang best seller di HNI? Nah, ini saya kasih contohnya ya. Jadi ada ini namanya minyak herbal sinergi. Ini kenapa saya bilang best seller? Karena ini harus ada di setiap rumah kalau menurut saya. Karena kenapa? Ini seperti P3K. Ini kalau anak-anak yang punya anak bayi, bukan bayi, dia punya anak gitu kan, dia jatuh, kemudian kena air panas, kena api, terpotong, tergores, gitu, terluka atau jatuh segala macam, ini bisa. Jadi ini bisa menyembuhkan luka secara cepat. Bahkan ada testimoni salah satu teman yang dia guru TK, jadi anak TK itu lari-lari, kakinya nginjek beling lumayan besar, itu robek, benar-benar robek. Nah, langsung disiram dengan ini terus bisa kecil gitu. Kalau untuk penyakit dalam bisa? Bisa. Nah, ini kan memang kalau tertulis di sini kan hanya untuk obat luar ya, karena memang harus dipilih jenisnya, tidak bisa kita ambil dua, luar dan dalam, tidak bisa. Tapi ini sudah diuji bahwa bisa diminum, aman untuk diminum. Jadi kalau dia diare, kemudian dia batuk, karena ini mengandung sambiloto, mengandung habatus sauda, mengandung zaitun juga, mengandung minyak kelapa. Jadi ada 100 macam herbal, cuma memang baunya agak gitu deh, kita agak kurang karena memang 100 herbal gitu. Ada lagi juga ini yang best seller. Kenapa saya bilang best seller? Karena ini tuh buat anak-anak yang susah makan sayur, ini udah ada kandungan di sini 23 sayur dan buah plus madu. Ya, artinya memenuhi kebutuhan anak-anak untuk sayur dan buah yang susah makan. Gitu. Terus yang lansia, yang sakit, yang sehat juga. Ini sempat pernah habis di pasaran. Jadi sekali datang 25 box itu langsung habis gitu. Jadi memang best seller. Ada lagi? Dan untuk ini berarti kan bisnis produk HPAI. Kalau untuk kalangan generasi sekarang itu bisa nggak? Anak muda ya? Iya. Anak muda bisa banget, karena justru gini,
kalau memulai usaha, orang biasanya berpikirnya modalnya gede. Iya. Ya kan, aduh saya nggak punya modal. Anak milenial zaman sekarang kalau mau usaha nggak mau disuruh pakai modal pasti dia bingung. Nah ini kita tawarkan usaha dengan modal yang kecil, 30.000 modalnya. 30.000 itu untuk supaya dia bisa beli dengan harga diskon, nanti dia jual dengan harga konsumen. 30.000 berlaku seumur hidup, tidak ada perpanjangan lagi. Dan misalnya nanti dia berhenti misalkan ada kesibukan, itu tidak harus mengulang dari awal. Jadi tidak memerlukan modal besar. Kenapa? Karena produknya juga sudah disediakan, nanti dia beli, dia bisa jual kembali. Dan mungkin saran Umi untuk generasi sekarang menjual produk lokal Indonesia tuh bukan saran sih, mungkin harapan ya. Harapan saya sih gini, saya juga punya anak, karena saya paling besar kelas 2 SMA. Harapan saya buat anak-anak milenial, jangan malu jualan. Kenapa? Karena 99 pintu rezeki itu dari pedagang. Rasulullah itu dari mulut sudah berdagang. Kalau kita mau melihat sirah perjalanan Rasul, kalau kita mencintai Rasul, ikutin Rasul aja berdagang gitu kan. Jadi jangan malu berdagang, apalagi yang kita perdagangkan, kita syiarkan, dijual keluar produk yang halal. Jadi ketika dia menjual, mensyiarkan, dia dapat pahala juga karena ini produk yang halal. Jadi jangan malu. Dan ini produk lokal juga ya. Nah itu dia, ini produk lokal Indonesia. Sekali lagi produk lokal Indonesia. Kalau bukan kita yang majuin, siapa lagi? Iya. Dan keuntungan bagi kita tuh besar nggak? Kita siapa nih? Orang yang berkecimpung dalamnya? Setiap usaha itu pasti berbanding lurus dengan perjuangan ya. Maksudnya nggak mungkin juga kita bilang kamu pasti untung besar kalau dia diam aja, nggak mungkin. Jadi berbanding lurus dengan usaha yang dia lakukan. Kalau memang dia rajin, dia ibaratnya itu posting ya, menawarkan promosi, nah gitu, insya Allah besar. Bahkan ada ya testimoni, ada anak SMA lulus SMA kemudian kuliah, dia punya penghasilan sudah sampai 10 juta sebulan. Bahkan ada yang sampai ibunya minta anterin, dia belum punya KTP waktu itu kan, nggak belum misalnya pakai KTP ibunya, akhirnya dia lihatkan ibu KTP ibu, iya nanti rekening juga rekening ibu, iya. Jadi seperti itu. Jadi besar sekali peluangnya. Saat ini bisnis kesehatan di Indonesia itu peluangnya sangat besar. Jadi intinya tuh jangan malu berjualan. Dan ini kan keuntungan buat kita sendiri. Jadi ada rasa bangga buat diri sendiri. Kalau saya boleh meluruskan, bukan keuntungan buat diri sendiri, keuntungan buat orang banyak juga. Satu, mungkin dia dapat keuntungan langsung dari. Kedua, disiarkan. Ketiga, memberikan solusi. Ini kan ada kesehatan di sini ya. Gitu. Jadi banyak. Jadi memberi kesehatan pada semua orang. Betul. Dan paling perhatikan lagi, kalau ini kan ada logo halalnya, terus udah BPOM juga. Apalagi sekarang tuh banyak banget yang ilegal, masker sekarang. Betul. Jadi saran saya untuk yang memang mungkin sudah banyak dikenal ya di masyarakat. Ada yang bertanya, ada nggak kemungkinan dipalsukan? Ada. Karena setiap produk yang viral gitu, yang bestseller itu kan akan sangat, mereka mencari-cari peluang gimana caranya masukin. Makanya belilah di agen-agen resmi. Jangan kepancing dengan harga murahnya. Kepancing dengan harga murah tapi ternyata palsu. Iya. Kali ini banyak banget pelajaran yang kita miliki, dan terima kasih buat Umi udah mau jadi salah satu narasumber saya. Harapan saya itu buat anak-anak milenial sekarang, saya dulu saya sekolah dulu, orang tua saya bilang begini, sekolah yang tinggi nanti kerja jadi karyawan. Iya. Harapan saya sih ke depannya, kalau bisa jangan jadi karyawan, jadi pemilik. Iya, betul. Jadi pengusaha apapun itu, kalau punya kita sendiri, insya Allah kita akan mengatur lebih baik. Oke, sekarang kita udah bertemu dengan narasumber kedua, yaitu dengan teman saya sendiri. Silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Suci, saya teman dari Reni.
Ada yang aku mau tanyain. Bagaimana sih meningkatkan daya tarik produk lokal, terutama produk halal, menurut kamu? Kalau menurut aku ya, sekarang dari cara nyebarin dulu nih ya. Sekarang kan kayak zamannya sosial media nih. Kayak apa-apa sosial media udah kayak canggih gitu, udah modern banget gitu. Dari situ tuh kita bisa manfaatin sosial media yang kita punya. Contohnya aku sendiri, aku punya Instagram, punya Facebook, punya Telegram, punya WA. Kita pakai produk-produk lokal, kita bisa posting nih, kita bisa share ke teman-teman yang kayak gitu. Di situ juga kita perlu kata-kata yang buat kayak menarik daya tariknya kayak gitu loh. Kayak kalau kita pas udah sharing kayak gitu kan otomatis kan yang teman kita yang nggak tahu produk ini, contohnya kita ambil dari produk HPI gitu, yang nggak tahu produk HPI, pas kita kayak kita share ke teman-teman kita gitu, dirinya tahu. Terusnya juga terus gimana ya, kayak sosial media kan luas banget gitu loh, nggak cuma contohnya kita pakai sosial media di Indonesia tapi cuma bisa nyebarin di Indonesia doang, nggak kayak gitu. Tapi sosial media tuh luas banget, kita posting di Indonesia tapi bisa sampai ke Malaysia, bisa sampai itu. Dari situ sih bisa kita gunain banget sosial media kita. Jadi tuh intinya kita harus memanfaatin media sosial kita sendiri dengan semaksimal mungkin. Dan mungkin media sosial itu bukan hanya perkenalan diri kita aja, Banyak tetapi bisa positifnya juga. buat bisnis ya. Wah, tergantung kitanya ya. Sosial media itu semua apapun ya, semua itu punya dampak positif dan negatifnya, tergantung kita mau ngambil positif atau negatifnya. Kayak gitu sih. Dan apalagi tuh dengan kita mempromosikan produk lokal sampai ke luar negeri itu bisa menjadi profit negara mungkin ya. Bisa apa ya, membantu perekonomian Indonesia. Kayak pedagang-pedagang kecil yang tadinya ini jadi terkenal, kayak gitu sih. Inti dari dua narasumber yaitu kita harus cermat menggunakan media sosial. Dengan kita menggunakan media sosial, kita bisa memperkenalkan produk-produk buatan Indonesia kepada dunia. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.